Pernahkah kamu merasa sibuk seharian, tapi saat malam tiba, kamu sadar tidak ada satupun hal penting yang benar-benar selesai? Kamu lelah, kamu merasa sudah melakukan banyak hal, tetapi hidupmu tetap tidak bergerak. Kalau itu sering terjadi, mungkin masalahnya bukan karena kamu kurang waktu, dan mungkin juga bukan karena kamu benar-benar malas. Ada satu kebiasaan yang hampir selalu dimiliki orang yang terus tertinggal. Ironisnya, kebiasaan ini sering terlihat normal. Bahkan banyak orang menganggapnya sebagai hal yang wajar. Mereka melakukannya setiap hari tanpa sadar bahwa kebiasaan itu sedang mencuri masa depan mereka, sedikit demi sedikit. Yang lebih mengejutkan, orang malas hampir selalu melakukan hal ini berulang-ulang. Dan semakin sering mereka melakukannya, semakin sulit hidup mereka berubah. Jadi sebelum kamu berkata, "Aku memang orangnya malas," tunggu dulu. Karena setelah menonton video ini, kamu mungkin akan menyadari bahwa yang perlu diubah bukan sekadar rasa malasmu, tetapi satu kebiasaan yang selama ini kamu anggap sepele. Kalau kamu berani jujur pada diri sendiri, video ini bisa menjadi titik balik yang mengubah cara kamu menjalani hidup. Ada satu kesalahpahaman tentang rasa malas yang dipercaya banyak orang. Mereka mengira orang malas adalah orang yang tidak melakukan apa-apa. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Banyak orang yang terlihat sibuk dari pagi sampai malam, tetapi hidupnya tetap tidak mengalami perubahan. Mereka membalas pesan, membuka media sosial, menonton video, merapikan meja, mengecek email, atau melakukan pekerjaan kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting. Di akhir hari mereka merasa lelah, tetapi ketika melihat kembali apa yang telah dikerjakan, hampir tidak ada satupun yang benar-benar membawa mereka lebih dekat pada tujuan mereka. Inilah yang disebut kesibukan tanpa kemajuan, dan orang malas sangat menyukai kondisi ini. Kenapa? Karena melakukan hal kecil jauh lebih nyaman daripada mengerjakan hal besar yang menuntut usaha. Lebih mudah membuka media sosial 5 menit yang akhirnya menjadi 1 jam. Lebih mudah menonton satu video lagi daripada mulai belajar keterampilan baru. Lebih mudah merencanakan daripada benar-benar memulai. Masalahnya, otak manusia memang dirancang untuk mencari jalan yang paling mudah. Otak ingin menghemat energi dan menghindari sesuatu yang terasa sulit atau tidak nyaman. Itulah sebabnya setiap kali kamu ingin mulai berolahraga, belajar, atau mengerjakan proyek penting, selalu muncul suara kecil yang berkata, "Nanti saja." Kalimat itu terdengar sepele, tetapi dampaknya sangat besar. Karena satu kali menunda mungkin tidak mengubah hidupmu. Namun jika dilakukan setiap hari, penundaan itu berubah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itulah yang perlahan mencuri masa depanmu. Bayangkan 2 orang memiliki tujuan yang sama. Yang pertama langsung mengerjakan tugas penting meskipun belum merasa siap. Yang kedua terus menunda sambil menunggu waktu yang tepat. Setelah 1 minggu, perbedaannya mungkin belum terlihat. Setelah 1 bulan, selisihnya mulai terasa. Tetapi setelah beberapa tahun, kehidupan mereka bisa sangat berbeda. Bukan karena yang satu lebih pintar, bukan karena yang satu lebih berbakat, melainkan karena yang satu memilih bertindak, sementara yang lain terus menunda. Jadi, jika kamu ingin tahu apakah rasa malas mulai menguasai hidupmu, tanyakan satu hal kepada dirimu sendiri. Apakah hari ini aku mengerjakan hal yang paling penting atau hanya mengerjakan hal yang paling mudah? Karena jawaban dari pertanyaan itu seringkali menentukan seperti apa hidupmu di masa depan. Ada satu kebiasaan yang membuat banyak orang terjebak dalam siklus yang sama selama bertahun-tahun. Mereka selalu menunggu semangat datang, menunggu mood membaik, menunggu hari Senin, menunggu awal bulan, menunggu tahun baru, atau menunggu waktu yang mereka anggap tepat. Masalahnya, waktu yang tepat hampir tidak pernah datang. Kalaupun datang, biasanya hanya bertahan sebentar. Hari ini kamu merasa sangat termotivasi. Kamu membuat daftar target. Kamu berjanji akan bangun lebih pagi. Kamu berkata bahwa mulai besok semuanya akan berubah. Namun ketika besok tiba, rasa semangat itu menghilang. Akhirnya kamu kembali melakukan kebiasaan lama. Inilah alasan mengapa motivasi bukan fondasi yang kuat untuk mengubah hidup. Motivasi adalah emosi, dan emosi selalu berubah. Ada hari ketika kamu merasa berenergi. Ada hari ketika kamu merasa lelah. Ada hari ketika kamu ingin menyerah. Jika tindakanmu selalu bergantung pada motivasi, maka hidupmu akan ikut naik turun mengikuti perasaanmu.
Orang yang disiplin memahami satu hal penting. Mereka tidak bekerja hanya ketika semangat. Mereka tetap bekerja meskipun semangat itu tidak ada. Mereka sadar bahwa tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten jauh lebih berharga daripada ledakan motivasi yang hanya bertahan beberapa hari. Lihat seorang atlet. Ia tidak hanya berlatih ketika ingin. Ia berlatih karena memang sudah menjadi bagian dari rutinitasnya. Lihat seorang penulis. Ia tidak menunggu inspirasi setiap pagi. Ia duduk dan mulai menulis. Inspirasi seringkali datang setelah ia mulai bekerja, bukan sebelumnya. Begitu juga dengan hidupmu. Semakin sering kamu menunggu motivasi, semakin kuat kebiasaan menunda yang kamu bangun. Sebaliknya, semakin sering kamu bertindak tanpa menunggu perasaan yang sempurna, semakin mudah tindakan itu menjadi kebiasaan. Mulailah dari langkah yang kecil. Buka bukunya. Tulis satu paragraf. Olahraga 5 menit. Kerjakan tugas selama 10 menit. Seringkali langkah pertama adalah bagian yang paling sulit. Setelah kamu memulai, otakmu akan lebih mudah melanjutkan. Jangan jadikan motivasi sebagai syarat untuk bergerak. Jadikan tindakan sebagai pemicu munculnya motivasi. Karena orang malas selalu berkata, "Aku akan mulai kalau sudah semangat." Sedangkan orang yang terus berkembang berkata, "Aku mulai sekarang dan semangat akan menyusul." Itulah perbedaan kecil yang akhirnya menghasilkan kehidupan yang sangat berbeda. Ada satu kebiasaan yang hampir selalu dimiliki oleh orang yang sulit berkembang. Mereka sangat ahli menemukan alasan. Ketika tidak jadi olahraga, alasannya karena terlalu lelah. Ketika tidak jadi belajar, alasannya karena suasana tidak mendukung. Ketika tidak jadi memulai bisnis, alasannya karena modal belum cukup. Ketika tidak jadi membuat konten, alasannya karena peralatannya belum lengkap. Sekilas, semua alasan itu terdengar masuk akal. Dan memang, sebagian di antaranya benar. Tetapi ada satu pertanyaan yang lebih penting. Apakah alasan itu membuat hidupmu lebih baik? Jawabannya hampir selalu tidak. Alasan hanya menjelaskan kenapa sesuatu tidak terjadi. Alasan tidak pernah menyelesaikan masalah. Orang yang malas selalu fokus pada apa yang kurang. Mereka melihat keterbatasan sebelum melihat peluang. Sebaliknya, orang yang berkembang bertanya, dengan apa yang aku miliki sekarang, apa yang bisa aku lakukan? Mungkin hasilnya belum sempurna, mungkin langkahnya kecil, tetapi mereka tetap bergerak. Lihatlah banyak kreator yang sukses hari ini. Banyak dari mereka memulai dengan kamera ponsel. Banyak pengusaha memulai dari kamar kecil di rumah. Banyak penulis memulai dengan laptop lama. Mereka tidak menunggu semuanya sempurna. Mereka menggunakan apa yang mereka miliki. Karena mereka sadar, tindakan yang tidak sempurna selalu lebih berharga daripada rencana sempurna yang tidak pernah dimulai. Mulai hari ini, setiap kali kamu menemukan alasan untuk berhenti, berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu, aku sedang mencari alasan atau sedang mencari solusi? Karena jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan apakah kamu tetap diam atau mulai berkembang. Pada akhirnya, rasa malas bukan tentang kurangnya kemampuan. Rasa malas adalah kebiasaan memilih kenyamanan jangka pendek dibandingkan manfaat jangka panjang. Setiap hari kamu dihadapkan pada pilihan. Bangun ketika alarm berbunyi atau tidur 15 menit lagi. Membaca buku atau membuka media sosial. Berolahraga atau rebahan. Mengerjakan tugas atau berkata nanti saja. Pilihan-pilihan itu terlihat kecil, bahkan terasa tidak penting. Tetapi jika diulang setiap hari, pilihan itulah yang membentuk masa depanmu. Orang malas selalu memilih apa yang nyaman sekarang. Mereka tidak sadar bahwa kenyamanan hari ini seringkali berubah menjadi penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya, orang yang disiplin bersedia menerima sedikit ketidaknyamanan hari ini agar hidupnya lebih baik di masa depan. Mereka memahami bahwa rasa tidak nyaman hanya berlangsung sebentar. Tetapi hasil dari tindakan itu bisa bertahan bertahun-tahun. Bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Apakah kamu ingin berterima kasih kepada dirimu hari ini? Atau justru menyesal karena terus memilih jalan yang paling mudah? Keputusan itu tidak ditentukan oleh satu tindakan besar, tetapi oleh pilihan kecil yang kamu buat setiap hari. Semakin sering kamu memilih hal yang sulit tetapi benar, semakin kuat karakter yang kamu bangun. Dan pada akhirnya, karakter itulah yang akan menentukan kualitas hidupmu. Jangan biarkan rasa nyaman hari ini mencuri kehidupan yang sebenarnya bisa kamu miliki di masa depan.
Kalau ada satu hal yang perlu kamu ingat dari video ini, ingatlah bahwa orang malas bukanlah orang yang tidak mampu. Orang malas adalah orang yang terus mengulang kebiasaan yang membuat mereka tetap berada di tempat yang sama. Mereka menunda, mereka menunggu motivasi, mereka mencari alasan, dan mereka selalu memilih kenyamanan dibandingkan pertumbuhan. Kabar baiknya, semua kebiasaan itu bisa diubah. Kamu tidak perlu langsung mengubah seluruh hidupmu hari ini. Mulailah dengan satu keputusan kecil. Kerjakan satu tugas yang selama ini kamu tunda. Matikan media sosial selama 1 jam. Baca beberapa halaman buku. Atau mulai proyek yang sudah lama hanya ada di kepalamu. Ingat, hidup tidak berubah karena niat. Hidup berubah karena tindakan yang dilakukan secara konsisten. Jadi jangan tunggu hari Senin. Jangan tunggu bulan depan. Dan jangan tunggu motivasi datang. Mulailah sekarang. Karena satu langkah kecil hari ini jauh lebih berharga daripada 1000 rencana yang tidak pernah diwujudkan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya. Tulis di kolom komentar, saya memilih bertindak. Saya ingin melihat berapa banyak orang yang siap meninggalkan kebiasaan, malas dan mulai membangun masa depan mereka. Dan jangan lupa subscribe untuk konten tentang produktivitas, disiplin, mindset sukses, keuangan, dan pengembangan diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus berkembang, terus bertindak, dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri.